Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Pratama, NPM A1H021033, Prodi Penjas, Fakultas FKIP. Filsafat ke abad 20 membawa kita pada corak filsafat yang lebih berwarna dibandingkan era sebelumnya. Secara periodis, filsafat abad ke-20 dimulai pasca filsafat modern. Pada masa inilah pergeseran gaya filsafat dapat ditangkap secara jelas. Salah satu faktor utama adalah gejolak realitas di kala itu yang terekspor besar-besaran dalam Perang Dunia. Industrialisasi manusia di barat terjadi secara revolusioner dan turut memegang andil dalam filsafat abad ke-20. Kasus ini membangunkan para filsafat akan fenomena real yang dialami, surat partikularitas yang sifatnya tidak bisa dipukul rata dalam sebuah konsep saja. Apakah manusia sebagai kajian filosofis dapat diukur dengan rasionalitas tunggal? Apakah manusia dapat dipatok sebatas objek yang sama atau objektifikasi? Apakah prinsip universal dapat diterapkan dalam realitas yang sebenarnya berupa gejala sosial kultural? Pertanyaan seperti ini bermunculan sehingga tema perennial pun perlahan mulai ditinggalkan. Namun demikian bukan berarti rasio tidak digunakan oleh para filsuf abad ke-20. Rasio diasumsikan sebagai entitas yang tetap tergantung pada kondisi sosial kultural manusia. Implikasinya, terdapat banyak corak filsafat yang terspesifikasi dan tidak berpayung pada satu tema rasionalitas otonom. Ada fakta lain yang dapat dianalisis dalam kebangkitan filsafat abad ke-20, yakni proyek filsafat modern yang belum selesai. Karl Marx merupakan filsuf era modern yang menyisakan problem filsafat hingga kini. Utopia Marxisme yang menggadang masyarakat tanpa kelas menjadi poin yang digarisbawahi pada filsafat abad ke-20, bahkan hingga hari ini. Hal ini menarik tentunya karena walau dianggap sebagai unfinished project, namun kehadiran Marx menjadi influensi terdiri bagi filsafat abad ke-20. Yang harus dipahami dalam kajian filsafat abad ke-20 adalah warisan Friedrich Nietzsche. Dialah tokoh besar modern yang sekaligus membangkitkan gairah filsafat abad ke-20. Topik-topik filsafatnya menjadi karakter umum sepanjang era ini. Filsafat tidak lagi bergumul pada perkara rasio indrawati semata, tetapi melekat pada realitas manusia yang syarat akan psikologisme, emosi, dan desire. Dapat dilihat bahwa tema-tema filsafat abad ke-20 banyak membahas keseharian. Pada eksistensialisme misalnya, bagaimana manusia subjek yang sungguh-sungguh berkesadaran dan terlibat dalam hidupnya. Bagaimana manusia berelasi dengan the other. Ada pula fenomenologi, yakni gejala kenampakan keseharian yang dikritisi secara refleksif. Ambillah contoh lain, misalnya dalam pragmatisme yang digagas oleh William James, yakni filsafat ini haruslah berpatokan pada prinsip manfaat praktis kehidupan, di mana absolutisme tidak dipandang secara rigoris. Pada filosofi moral pun demikian. Filsafat abad ke-20 sudah masuk pada wilayah etika praktis langsung. Walaupun pada era modern Immanuel Kant sudah menyinggung problem moral, tapi ia masih mengandaikan kebenaran yang tunggal dan masih erat dengan universalitas. Tentu ini sangat berbeda dengan corak filsafat abad ke-20. Semuanya menjadi terspesialisasi sesuai konteks real
yang dijalani dalam kehidupan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebakaran